Yang senang company, bukan rakyat. Aduh, kamu berani-berani menggerayangi dada saya. Kau musuh company yang paling sering membuat onar. Sebenarnya aku adalah buronan. Orang mau ditangkap. Saya mau teriak, dibekap. Halo pencinta film jadul, berjumpa lagi dengan channel Bas Film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film silat seru yang dibintangi oleh artis seksi Yurike Prasetika dan aktor laga kawakan Adven Bangun, serta Mandra yang menghibur dalam film Buronan Gembong Wulung. Yang senang company, bukan rakyat. Diceritakan Gembong Wulung bersama teman-temannya sedang melakukan perampokan di rumah seorang saudagar antek-antek company. Namun aksi mereka dipergoki oleh para opas company yang sedang berpatroli dan langsung memuntahkan timah panas ke arah mereka. Gembong dan satu temannya bernama Tika berusaha melawan dan berhasil melarikan diri. Sampainya di pondok, Gembong nampak marah dan kecewa karena usaha mereka diketahui oleh company dan kehilangan 3 temannya. Ia pun langsung melampiaskan kemarahannya kepada Karta yang tidak mengikuti arahannya. Teman kita yang 3 orang jadi korban. Aku menyuruh kalian membuat keonaran Kampung Kulon supaya company berpatroli ke sana. Sementara itu di markas company, salah satu temannya yang masih hidup diinterogasi dan disiksa agar mau memberitahukan tempat persembunyian dari Gembong Wulung. Saya mau bicara, ampun Tuan. Well, Keesokannya para opas company ini langsung menyerbu pondok di mana Gembong Wulung berada. 3 temannya kembali tewas diterjang timah panas, sedangkan Gembong dan Tika berhasil melarikan diri lagi. Para opas company ini tak ingin kehilangan buruannya. Dengan terpaksa, Gembong Wulung pun harus terjun ke dalam sungai. Gembong Wulung yang tak sadarkan diri kemudian ditemukan oleh seorang pemuda bertubuh tipis bernama Dayun. Masih hidup. Pemuda tersebut membawa Gembong ke pondoknya dan berusaha mengobati gadis cantik ini. Naas, ia terkena gamparan karena tangannya nyasar sampai ke Gunung Gede Pangrango. Kamu berani-berani menggerayangi dada saya. Orang cuma mengobati kok, tempeleng. Namun setelah kejadian tersebut, Gembong dan Dayun berteman dan tinggal di pondok tersebut. Tidak seorang pun boleh tahu aku berada di sini. Siapa namamu? Dayun yang masih berjakat ting-ting. Di tempat lain, pihak Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap buronan Gembong Wulung dengan hadiah uang cash 1000 gulden. Barang siapa bisa menangkap Gembong Wulung, hidup atau mati, pemerintah akan kasih hadiah 1000 gulden. Berita menarik tersebut pun tersebar dengan cepat hingga sampai di sebuah kafe masa lalu di mana para jagoan kampung sedang asik bergosip dan membuat seorang jawara lokal bernama Legawa tertarik. sebarkan mata-mata. Kita mencari kabar di mana Gembong Wulung bersembunyi. Saat bersamaan datang seorang pendekar bernama Aradea yang semula diremehkan oleh Legawa CS.
Anak-anak yang baru bisa main pedang turun Mau gunung. pesen apa? Ajar. Melihat satu temannya lari dipermalukan, Legawa kemudian menghampiri Aradea dan meminta maaf. Maafkan kawan saya tadi. Tidak apa-apa. Ia juga mempertanyakan kehadiran Aradea, apakah tertarik mengikuti sayembara tersebut. Namun sang pendekar ini malah menasihati Legawa CS agar tak membantu pihak company. Company itu penjajah, menindas rakyat jelata. Kalau tidak sanggup mengusirnya, juga tidak perlu membantunya. Legawa yang merasa kesal diceramai oleh Aradea, kemudian menemui Kapten Pansekoten dan melaporkannya bahwa ada pendekar lain yang juga berbahaya dan bisa memberontak seperti Gembong Wulung. Company itu penjajah. Saya dengar sendiri dari mulutnya, Tuan. Seperti Gembong Wulung. Dia sedang membuat rencana pemberontakan. Legawa juga berniat mengajak kakaknya, Suganda, yang dulu pernah berjasa kepada company hingga bisa menangkap Arya Dama. Saya bermaksud mau mengajak Kakang Suganda. Tuan pendekar yang berjasa menangkap pemberontak Arya Damar. Arya Damar sendiri adalah ayah dari Gembong Wulung yang saat ini dipenjara karena dihianati oleh sahabatnya sendiri, yaitu Suganda. Kakak saya ini mengucilkan diri, tapi saya tahu tempatnya. Bagus. Sementara itu di Pondok Dayun, terlihat Gembong yang sudah pulih sedang berlatih ilmu olah kanuragan. Tak lama kemudian muncul Tika, temannya Gembong yang selamat dari kejaran company dan memberikan sisa hasil rampokan yang dulu. Ini sisa malam itu untuk biaya hidup kita. Jualkan perhiasan-perhiasan ini. Namun tanpa mereka sadari, anak buah Legawa menemukan persembunyian mereka. Kami dengar namanya disebut pemuda sedeng itu. Pasti dia. Mari, temuin dan Legawa. Ayo. Malam harinya, saat sedang rebahan, Gembong Wulung dikejutkan oleh sebuah surat yang dilemparkan dengan pisau. Rupanya surat tersebut dikirim oleh Aradea agar Gembong Wulung meninggalkan tempat tersebut karena Legawa sudah mengetahui keberadaannya. Tinggalkan desa ini. Kamu dalam bahaya. Keesokan paginya, saat sedang mandi di sungai, Gembong Wulung disergap oleh Legawa CS dan Dayun pun juga ditangkap dengan mudahnya. Gembong yang tubuhnya masih terlihat basah ini berusaha melawan para begundal tersebut. Begitu mudah mendapatkan 1000 Holden. Dia disangka. Tiba-tiba muncul Aradea yang menumbangkan beberapa anak buah Legawa. Ia pun langsung menghadapi Legawa dengan mudahnya. Begitu juga dengan Gembong Wulung yang membuat para anak buah Legawa tersungkur. Gembong Wulung kemudian mencurigai kehadiran Aradea dan memasang muka juteknya. Kau ingin mendapatkan 1000 gulden juga dari company. Namun dengan santai, Aradea menjelaskan siapa dirinya, bahwa ia telah ditugaskan oleh gurunya untuk mengumpulkan para pendekar guna melawan company. Aku ditugaskan guruku untuk mengumpulkan pendekar-pendekar guna melawan company. Aku Aradea, dari Gunung Gajah. Aradea juga mengetahui nama asli Gembong Wulung yang merupakan anak dari Arya Damar, kakak seperguruan dari guru Aradea. Nama aslimu, Ratih. Julukanmu, Gembong Wulung. Suatu malam, Gembong alias Ratih ini nekat menyusup ke markas company dan menghabisi beberapa orang penjaga untuk membebaskan ayahnya. Ayah, Namun naas, saat akan keluar, Gembong dan ayahnya terkepung oleh para penjaga lainnya. Sementara itu Legawa menemui kakaknya, Suganda, untuk meminta bantuan. Awalnya sang kakak menolak dan merasa bersalah telah mengkhianati sahabatnya, Arya Damar, hingga ditangkap company. Aku malu pada diriku sendiri.
Aku mengkhianati sahabatku menangkap Aryo Damar. Namun karena Legawa memaksa dan terlihat memelas dengan memasang muka ibanya, membuat Suganda berubah pikiran. Permisi. Beberapa hari kemudian, pihak company mengumumkan akan menghukum gantung Gembong Wulung dan meminta masyarakat untuk datang dan menyaksikannya. Datang menyaksikan beramai-ramai. Gembong Wulung akan dihukum gantung di lapangan Karanganyar pada hari Ahad Kliwon besok. Letnan William yang mengetahui hal ini lalu menemui kaptennya agar menarik kembali hukuman tersebut. Pengadilan yang berhak menentukan dia dihukum gantung atau dipenjara. Bandit itu di luar hukum, Letnan. Singkat cerita, hukuman gantung untuk Gembong Wulung pun siap dilaksanakan. Atas nama hukum, pelaksanaan hukuman gantung akan dilaksanakan sekarang juga. Namun tiba-tiba seorang pria bertopeng menyelamatkannya. Ia adalah Aradea. Tangkap dia. Sementara itu, Legawa dan Suganda menemui kapten company untuk membantu menangkap kembali Gembong Wulung berserta Aradea. Suganda pun memamerkan ilmunya yang kebal senjata tajam dan tidak mempan ditembak ini. Di tempat lain, Dayun yang sedang asik menjala ikan ditangkap oleh para anak buah Legawa dan dibawa ke markas company. Mana Gembong Wulung? Mana dia? Saya tidak tahu. Ikut. Ketek saya lebih susah. Ayo. Rombongan Legawa dan Suganda kemudian mendatangi pondok Dayun. Namun di jalan, mereka bertemu dengan Gembong Wulung dan Aradea. Tanpa basa-basi lagi, terjadilah pertarungan sengit. Namun Gembong dan Aradea kesulitan untuk mengimbangi lawan-lawannya ini. Tika yang datang membantu pun tak berdaya. Kesaktian ilmu Suganda membuat Aradea tak mampu untuk melawannya. Si Gembong dan Tika pun terpaksa menyelamatkan diri. Aradea kemudian dijebloskan ke dalam tahanan yang sama, di mana sudah ada Dayun dan Aryo Damar. Ketemu lagi. Bapak, Aryo Damar bukan? Iya. Aryo Damar kemudian memberitahukan kesaktian sahabatnya Suganda yang kebal karena memiliki ilmu pindah raga, di mana ada dua titik kelemahan dari ilmu tersebut, yaitu pada dirinya sendiri dan sosok pendampingnya saat akan bertarung. Itu Aji Pindah Raga. Kamu harus tahu pasti berada kelemahan manusiawinya. Kelemahan pada Suganda terletak di bawah ulu hati, sedangkan sosok pendampingnya berada di tengkuknya. Kalau sosok pendampingnya ada pada tengkuk, sedang untuk dirinya berada di bawah ulu hati. Selain itu, Suganda juga memiliki pantangan lain, yaitu tanduk menjangan wulung. Kau harus cari tanduk menjangan wulung. Ratih tahu tempatnya. Aradea yang sudah tahu kelemahan lawannya ini lalu melancarkan aksinya untuk melarikan diri bersama Dayun dengan menjebol tembok penjara. Berhasil. Langsung saja cari tanduk menjangan wulung. Saya pamit, Yang. Saya juga pamit, Yang. Aradea kemudian bertemu Gembong Wulung dan langsung menuju di mana tanduk menjangan wulung tersimpan. Letnan William yang melihat gadis pujaannya ini bersama Aradea terbakar api cemburunya dan menyerang Aradea. Saat bersamaan muncul Suganda dan Legawa CS yang kemudian kembali terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Melihat sang adik tewas membuat Suganda murka, namun Aradea dan Gembong segera mencari titik kelemahan lawannya ini.
Tendangan kedua pendekar ini tepat mengenai titik kelemahannya. Aradea kemudian mengeluarkan tanduk menjangan dan langsung menerjang Suganda. Gembong Wulung pun lalu menghabisi Suganda. Dayun muncul dan film pun akhirnya berakhir. Terima kasih dan salam jadul, mantap.